Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma ekonomi syariah. Di mana materi yang pertama tentang metodologi ekonomi syariah. Metodologi merupakan ilmu tentang cara atau metode yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ekonomi syariah, metodologi mencangkup cara bagaimana ilmu ekonomi Islam dibangun, dikembangkan, dan divalidasi berdasarkan sumber-sumber otoritas Islam. Pengertian dan ruang lingkup metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah seperangkat aturan, prosedur, dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, membangun, dan mengembangkan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia merupakan jembatan antara sumber normatif Islam, Al-Quran, dan juga Sunnah, dengan realitas empiris kehidupan ekonomi manusia. Menurut Muhammad Najatullah Siddiqin, metodologi ekonomi Islam harus mampu menjawab 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid dalam ekonomi Islam? Yang kedua, bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh? Yang ketiga, bagaimana pengetahuan tersebut diorganisasi dan dikomunikasikan? Ada beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi ontologi, yang dimana ini membahas hakikat realitas ekonomi dalam perspektif Islam, bahwa segala sesuatu daya adalah milik Allah, manusia sebagai khalifah dan pemegang amanah, dan kehidupan ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu membahas sumber-sumber pengetahuan ekonomi Islam, wahyu atau Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, ditambah akal, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, ada aksiologi. Ini membahas nilai-nilai yang berdasarkan ekonomi Islam, keadilan, keseimbangan, kebijakan, dan kemaslahatan. Yang keempat, metodologi normatif. Ini merupakan pendekatan berbasis teks suci, tafsir, hadis, fikih, muamalah, ushul fikih, dan maqasid syariah. Dan yang terakhir, metodologi positif. Ini merupakan pendekatan empiris, analitis, statistik, ekonometrika, studi kasus, dan komparatif untuk mengukur implementasi. Selanjutnya ada sumber-sumber epistemologi ekonomi syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan akal semata sebagai sumber pengetahuan, ekonomi syariah memiliki hierarki sumber pengetahuan yang khas. Hierarki ini mencerminkan kepercayaan Islam bahwa manusia meskipun memiliki akal tetapi memerlukan bimbingan wahyu ilahi dalam mengelola kehidupan ekonomi. Al-Quran itu menjadi salah satu sumber primer. Al-Quran memuat lebih dari 700 ayat yang berkaitan dengan hukum, dan ratusan diantaranya berkaitan dengan aspek ekonomi dan muamalah. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, ayat tentang larangan riba, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, Quran Surah Al-Imran ayat 130, Quran Surah An-Nisa ayat 161, dan Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya, ayat tentang kewajiban zakat dan distribusi kekayaan terdapat pada Quran Surah At-Taubat ayat 60 dan Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, ayat tentang perdagangan dan kejujuran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Selanjutnya, ayat tentang kontrak dan perjanjian terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 1 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282-283.
Selanjutnya ayat tentang kepemilikan dan hak milik terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 29 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 89. Salah satu contohnya itu di mana pada Quran surah An-Nisa ayat 29, di mana yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya, as-sunnah sebagai sumber sekunder. Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelasan, penguatan, dan pengembangan hukum-hukum ekonomi yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW telah memberikan contoh praktik ekonomi yang ideal melalui yang pertama, praktik perdagangan yang jujur dan amanah sebelum kenabian. Yang kedua, pengaturan pasar Madinah dan penetapan standar timbangan. Yang ketiga, larangan monopoli, penimbunan, dan penipuan. Yang keempat, penetapan aturan tentang murabah, salam, dan ijarah. Dan yang terakhir, praktik zakat, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen distribusi. Selanjutnya ada ijtihad atau akal dan penalaran hukum. Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan intelektual oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum syariah tentang masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode ijtihad yang relevan dalam ekonomi syariah meliputi yang pertama, metode ijtihadnya itu yang pertama ijma, di mana ini merupakan konsensus ulama. Contoh pengaplikasiannya itu dasar penetapan standar akuntansi syariah, regulasi perbankan syariah di berbagai negara. Yang kedua ada metode kias. Ini merupakan analogi dengan kasus yang ada nasnya, yaitu contoh penerapannya untuk penentuan hukum kartu kredit berdasarkan analogi dengan hawalah dan kafalah. Metode yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Ini merupakan kemaslahatan umum tanpa nas khulus. Contohnya itu seperti regulasi asuransi syariah dan suku negara. Yang keempat, metode istihsan, yaitu preferensi hukum untuk menghindari kerusakan. Contohnya itu dalam pengecualian dan dalam kontrak tertentu demi kemaslahatan. Dan metode yang terakhir yaitu URV, di mana merupakan kebiasaan dan adat yang berlaku. Contohnya itu dalam pengakuan praktik bisnis lokal yang tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada muqasid syariah sebagai kerangka metodologis. Muqasid syariah merupakan tujuan-tujuan syariah yang menjadikan salah satu konsep terpenting dalam metodologi hukum Islam yang memiliki relevansi langsung dengan ekonomi syariah. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Shatibi dalam karya monumentalnya Al-Muwafaqat. Imam Al-Shatibi merumuskan bahwa seluruh tujuan syariah bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu zal al-mashali atau meraih manfaat dan darul al-mafasid atau menolak kemudarat. Ada 5 pilar muqasid syariah. Yang pertama, hifz al-din atau perlindungan agama, yaitu merupakan segala aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur syirik, bid'ah yang mengancam akidah, instrumen larangan bisnis haram, zakat sebagai kewajiban agama. Yang kedua, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Sistem ekonomi harus menjamin kebutuhan dasar hidup di setiap individu. Instrumen merupakan jaminan sosial. Selanjutnya distribusi zakat, infak, dan juga sedekah. Yang ketiga, hifz al-aqal,
merupakan perlindungan akal. Larangan bisnis yang merusak akal seperti perdagangan minuman keras, narkoba, mendorong investasi dan dalam pendidikan dan penelitian. Yang keempat, hifz al-nas atau perlindungan keturunan. Sistem ekonomi yang mendukung institusi keluarga, larangan bisnis yang merusak moral dan keturunan. Yang kelima, hifz al-mal, yaitu perlindungan harta. Perlindungan hak kepemilikan, larangan riba, gharar, dan maisir, dan pencurian. Dan instrumen, yaitu kontak yang adil, hukum wasiat Islam. Selanjutnya ada pendekatan metodologi antara normal melawan positif. Dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, terdapat dua pendekatan metodologi utama yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama itu pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam ekonomi syariah berangkat dari teks-teks suci Al-Quran dan Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama untuk merumuskan kaidah-kaidah dan norma-norma yang harus menjadi acuan dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini bersifat dedukatif, yaitu dari prinsip umum menuju aplikasi spesifik. Metode-metode dalam pendekatan norma meliputi tafsir ekonomi, interpretasi ayat-ayat ekonomi Al-Quran, yang kedua, syarah hadis ekonomi, penjelasan hadis yang berkaitan dengan muamalah. Yang ketiga, fikih muamalah, yaitu hukum-hukum Islam tentang transaksi ekonomi. Dan yang keempat, ushul fikih ekonomi, yaitu metodologi hukum Islam dalam bidang ekonomi. Yang selanjutnya pendekatan positif. Pendekatan positif dalam ekonomi syariah yaitu menggunakan metode ilmiah empiris untuk mengkaji fenomena ekonomi aktual, mengukur efektivitas instrumen syariah, dan membangun teori ekonomi berdasarkan observasi realistis. Pendekatan ini bersifat indeduktif dan fakta empiris menuju generasi teoritis. Metode-metode dalam pendekatan positif meliputi yang pertama, analisis statistik dan ekonometrika untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah. Yang kedua, studi kasus implementasi instrumen syariah. Yang ketiga, survei dan wawancara tentang perilaku konsumen dan produsen muslim. Yang keempat, analisis komparatif antara sistem ekonomi syariah dan konvensional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip metodologi khas ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki sejumlah prinsip metodologis yang membedakan dari dua ekonomi konvensional, di mana prinsip-prinsip ini bukan sekadar tambahan nilai moral, melainkan fondasi epistemologis yang mengubah cara kita memandang dan memahami fenomena ekonomi. Di mana prinsip yang pertama yaitu integrasi wahyu dan akal, merupakan pengetahuan ekonomi yang diperoleh melalui kombinasi wahyu dan penalaran rasional. Wahyu memberikan batas dan arah, sementara akal mengembangkan dan mengaplikasikan. Yang kedua, keseimbangan dunia akhirat. Analisis ekonomi tidak hanya mempertimbangkan dampak duniawi atau profitabilitas dan efisiensi, tapi juga dampak ukhrawi atau keberkahan, ridho Allah, dan pahala atau dosa. Yang ketiga, holisme, merupakan ekonomi dipandang sebagai bagian integral dari sistem kehidupan Islam yang mencakup ibadah, muamalah, dan akal. Tidak ada dikotomi antara respek material dan spiritual. Selanjutnya, maslahah sebagai tujuan. Tujuan akhir analisis ekonomi bukan maksimalisasi utilitas individual, melainkan mewujudkan maslahah al-ammah atau kemaslahan umum yang mencakup seluruh umat manusia. Yang kelima, adil sebagai nilai inti. Keadilan bukan sekadar nilai tambah, dan melainkan prinsip metodologi yang harus terintegrasi dalam setiap analisis kebijakan dan instrumen ekonomi. Yang terakhir ada ta'khul atau
ta'abud, yang membedakan hukum ekonomi yang bersifat rasional yang dapat dikembangkan melalui kias dengan yang bersifat ritualistik atau ta'abudi yang tidak dapat dikembangkan. Selanjutnya, fikih muamalah sebagai inti metodologi. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengkaji hukum-hukum Islam tentang interaksi ekonomi antara manusia. Ia merupakan inti operasional dari metodologi ekonomi syariah karena menerjemahkan prinsip-prinsip normatif Al-Quran dan Sunnah ke dalam hukum-hukum praktis yang dapat diterapkan. Kaidah fikih muamalah yang paling fundamental adalah al-aslu fi muamalah al-ibadah hatta yadullah al-dailu ala at-tahrim. Merupakan hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi inovasi produk dan instrumen keuangan syariah. Adapun kaidah-kaidah fikih muamalah lain yang relevan dalam metodologi ekonomi syariah. Yang pertama, al-umuru bi maqasyidha, yaitu segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuan. Yang kedua, la darah wala dihirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Yang ketiga, ad-daharatu tubihul mahzurah, merupakan keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Yang keempat, al-masyaqqatu tazibut taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang terakhir, al-yaqinu la yazulu bisyah, merupakan keyakinan tidak hilang karena keraguan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua tentang tentang rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah merujuk pada keseluruhan struktur dan sistem yang membentuk bangunan ekonomi Islam. Ia mencangkup pondasi filosofi, pilar utama, instrumen-instrumen operasional, dan mekanisme distribusi yang secara bersama membentuk satu sistem ekonomi yang komprehensif dan koheren. Adapun landasan filosofinya itu tauhid sebagai fondasinya. Seluruh bangunan ekonomi syariah terdiri di atas fondasi tauhid atau keesaan Allah. Tauhid bukan sekadar dogma teologis, melainkan pandangan dunia yang memiliki implikasi ekonomi yang sangat dalam dan komprehensif. Adapun implikasi tauhid dalam ekonomi mencangkup 3 prinsip fundamental. Yang pertama itu rububiyah atau ketuhanan. Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Manusia hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diserahkan tugas mengelola kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Implikasinya, tidak ada hak kepemilikan absolut bagi manusia. Kekayaan harus dikelola sesuai aturan Allah. Yang kedua, uluhiyah atau ilaihiyah. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan aturan ekonomi tertinggi. Manusia hanya berwenang mengembangkan dan mengaplikasikan sesuatu konteks, dan implikasinya hukum ekonomi syariah bersumber dari Allah, bukan dari konsensus manusia semata. Dan yang ketiga, hilafah atau manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab mengelola ekonomi secara adil dan amanah untuk mewujudkan falah atau keberhasilan dunia akhirat. Implikasi setiap keputusan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selanjutnya ada pilar-pilar utama bangunan ekonomi syariah. Di atas pondasi tauhid, bangunan ekonomi syariah didukung oleh beberapa pilar utama yang membentuk kerangka strukturalnya. Pilar-pilar ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan yang integrated. Adapun pilar yang pertama
yaitu kepemilikan atau al-milkiyah. Islam mengakui adanya hak kepemilikan, namun dengan batas dan ketentuan yang berbeda dari sistem kapitalis maupun sosial. Kepemilikan dalam Islam bersifat fungsional dan amanah, bukan absolut. Islam mengakui 3 jenis kepemilikan secara bersama. Yang pertama, kepemilikan individu, hak memiliki pribadi yang dilindungi namun dibatasi oleh kewajiban sosial. Yang kedua, kepemilikan kolektif, hak milik bersama, ada sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti air, hutan, dan udara. Yang ketiga, kepemilikan negara, hak milik negara atas kekayaan terlalu untuk kepentingan umum. Pilar yang kedua yaitu kebebasan berusaha dengan batasan syariah. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Namun kebebasan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah. Kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Adapun batasan-batasan kebebasan berusaha dalam Islam mencangkup larangan usaha yang mengandung unsur haram, larangan riba dan segala bentuknya, larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan yang merugikan salah satu pihak, larangan maisir, perjudian, dan spekulasi tanpa nilai tambah nyata, larangan darar yaitu aktivitas yang merugikan pihak lain dan masyarakat, dan larangan yang terakhir itu larangan tikar atau penimbunan yang menimbulkan menimbulkan kelangkaan buatan. Pilar yang ketiga ada keadilan sosial ekonomi. Keadilan merupakan salah satu atribut utama Allah dalam menjadi tujuan sentral syariah Islam. Dalam konteks ekonomi, keadilan mencangkup keadilan dalam distribusi kekayaan, keadilan dalam kontrak dan transaksi, serta keadilan dalam kebijakan ekonomi makro. Islam memiliki kesepakatan instrumen distribusi yang unik untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Adapun instrumen yang pertama yaitu zakat, yang berfungsi sebagai kewajiban membayar 2,5% dari kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul kepada 8 golongan yang berhak. Instrumen redistribusi kekayaan yang paling fundamental. Instrumen yang kedua ada infak dan sedekah, berfungsi untuk pengeluaran sukarela untuk kepentingan sosial dan keagamaan, tidak terbatas jumlah dan waktu, mendorong solidaritas sosial. Dan yang ketiga ada wakaf, pengalihan hak milik properti atau aset lainnya untuk kepentingan umum secara permanen. Instrumen investasi sosial jangka panjang. Selanjutnya ada warisan, sistem pembagian harta warisan yang terstruktur dan adil, mencegah konsentrasi kekayaan pada suatu generasi. Yang selanjutnya ada hibah, pemberian sukarela semasa hidup yang mendorong distribusi kekayaan dan mempererat hubungan sosial. Selanjutnya ada larangan riba. Larangan riba memaksa distribusi risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola, mendorong kemitraan produktif. Selanjutnya ada struktur sistem keuangan syariah. Salah satu komponen terpenting dalam rancang bangun ekonomi syariah adalah sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Sistem keuangan syariah telah berkembang menjadi ekonomi yang kompleks dan terintegrasi dengan 2 lembaga utama, yaitu bank dan non-bank. Selanjutnya ada akad-akad utama dalam sistem keuangan syariah. Seluruh produk dan transaksi dalam sistem keuangan syariah yang didasarkan pada akad-akad atau kontrak yang telah diatur dalam fikih muamalah. Berikut ada akad-akad utama beserta karakteristiknya. Adapun akad yang pertama mudharabah, yaitu kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan bagi hasil sesuai nisab yang disepakati, kerugian ditanggung pemilik modal.
Contoh pengaplikasiannya itu tabungan pembiayaan proyek. Selanjutnya akad yang kedua, masyarakat. Kemitraan usaha di mana dua atau lebih pihak berkontribusi modal dan atau keahlian, keuntungan dan kerugian bila sesuai proporsi distribusi. Adapun contoh pengaplikasiannya yaitu pembiayaan modal kerja dan joint venture. Selanjutnya ada murabah, yaitu jual beli dengan mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli. Bank membeli aset kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Seperti contohnya pembiayaan pembelian aset KPR syariah. Selanjutnya ijarah, yaitu akad sewa yang menyewakan atas manfaat suatu aset atau jasa dengan imbalan ujrah atau sewa kepemilikan tetap pada pemberian sewa. Selanjutnya ada salam, jual beli dan penyerahan barang ini kemudian hari ini berubah menjadi pembayaran yang dilakukan di muka. Contohnya itu seperti pembiayaan penelitian dan komoditas. Selanjutnya ada istihah atau kontrak pemesanan barang yang dibuat produktif dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran dapat dicicil. Contohnya pembiayaan konstruksi manufaktur. Selanjutnya ada kafalah. Akad peminjaman ini di mana penjamin menggunakan kewajiban pihak yang dijamin seperti bank, garansi syariah, asuransi. Hawalah, akad pengalian hutang dari debitor kepada pihak ketiga dan bersedia menanggungnya, seperti transfer dana, pengalihan piutang. Dan yang selanjutnya ada wakalah, akad perwakilan di mana suatu pihak memberikan kekuasaan tindakan tidak lain untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya instrumen asuransi syariah. Dan yang terakhir ada qardah, akan peminjam tanpa bunga. Kegiatan fungsi mengembalikan pondok pinjaman saya. Pinjaman manusia ataupun pinjaman darurat. Selanjutnya ada arsitektur pasar dalam ekonomi syariah. Pasar dalam ekonomi syariah bukan sekedar mekanisme pertemuan penawaran dan permintaan, melainkan institusi ekonomi yang harus dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam memiliki pandangan yang sangat positif tentang pasar, namun pengawasan dan regulasi yang memadai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pasar Islam. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses dan beliau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap mekanisme pasar di Madinah. Beberapa prinsip pasar Islam yang beliau terapkan yaitu kebebasan pasar lebih bebas intervensi dan distribusi. Selanjutnya harga ditentukan oleh mekanisme penawaran. Selanjutnya ada informasi sempurna, yaitu merupakan larangan najas atau penipuan harga dan teks menyembunyikan cacat barang. Selanjutnya ada persaingan sehat. Larangan monopoli dan penimbunan mendorong persaingan yang fair. Akad yang sah, setiap gerakan harus memenuhi rukun dan syarat akad yang paling terhadap sumber pasar lainnya. Selanjutnya ada peran negara dalam ekonomi syariah. Berbeda dengan paradigma pasar bebas yang meminimalkan kegiatan manusia itu berbeda pula dengan paradigma sosial yang ada pada saat ini. Ekonomi syariah memang negara sebagai fasilitator dan regulasi yang aktif namun mendominasi. Ada beberapa peran negara dalam ekonomi syariah. Yang pertama, penegakan keadilan dan hukum.
yaitu memasuki kontrak. Dihormati, mencegah kekurangan dan eksploitasi. Yang kedua, penyediaan kebutuhan publik dan infrastruktur pendidikan kesehatan yang tidak mendukung pasar. Selanjutnya ada distribusi kekayaan melalui sistem zakat atau pengaturan warisan dan kebijakan fiskal. Selanjutnya ada pengawasan pasar mengenai cara pencegahan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pasar Islam. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses, dan beliau memiliki perhatian sangat besar terhadap mekanisme pasar di Manidah. Ada beberapa prinsip pasar Islam yang beliau terapkan. Yang pertama, kebebasan pasar. Pasar bebas dari intervensi yang disortir. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya, informasi sempurna. Larangan najis atau penipuan harga dan tadlis, yaitu menyembunyikan cacat barang, mendorong transparansi informasi. Selanjutnya ada persaingan sehat. Larangan monopoli dan penimbunan, mendorong persaingan yang fair. Selanjutnya ada akad yang sah. Setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat akad yang valid. Dan yang terakhir, pengawasan, di mana lembaga pengawasan FAS untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pasar. Selanjutnya ada peran negara dalam ekonomi syariah. Berbeda dengan paradigma pasar bebas yang meminimalkan peran negara, dan berbeda pula dengan paradigma sosialis yang mengutamakan peran negara. Ekonomi syariah memandang negara sebagai fasilitator dan regulator yang aktif namun tidak mendominasi. Peran negara dalam ekonomi syariah mencangkup penegakan keadilan dan hukum, yaitu memastikan kontrak dihormati, mencegah kecurangan dan eksploitasi, penyediaan kebutuhan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang tidak dapat dilakukan pasar. Yang ketiga, distribusi kekayaan melalui sistem zakat, pengaturan warisan, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya, pengawasan pasar, yaitu mencegah monopoli, penimbunan, dan manipulasi harga. Selanjutnya, stabilitas ekonomi, merupakan kebijakan moneter dan fiskal yang sesuai prinsip syariah. Dan yang terakhir, pengolahan sumber daya publik seperti air, hutan, mineral untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada sistem moneter syariah. Sistem moneter merupakan salah satu komponen paling kontroversial dalam rancangan bangunan ekonomi syariah, terutama terkait dengan uang, kredit, dan kebijakan moneter. Para ekonomi muslim memiliki pandangan yang beragam tentang bagaimana sistem moneter yang ideal sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada konsep uang dalam Islam. Islam memandang uang sebagai alat ukur dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan semata. Pandangan ini memiliki implikasi mendalam terhadap sistem moneter. Yang pertama, uang tidak memiliki nilai intrinsik, nilai yang berasal dari kepercayaan dan regulasi negara. Selanjutnya, uang tidak bisa menghasilkan uang secara sendirinya atau larangan riba. Selanjutnya, uang harus beredar dan tidak boleh ditimbun ataupun larangan kaca al-mal. Dan yang terakhir, nilai harus stabil untuk mewujudkan keadilan dalam jangka panjang. Adapun pandangan ulama tentang uang ini, mayoritas ulama kontemporer menerima uang kertas sebagai alat ukur yang sah berdasarkan prinsip ta'aruf atau konvensi sosial dan keputusan pemerintah. Uang kertas diperlakukan sebagai uang emas dan perak dalam hukum jad dan riba. Selanjutnya ada instrumen keuangan sosial Islam.
Salah satu keunikan rancangan bangunan ekonomi yang syariah yang paling menonjol adalah salah satu sektor keuangan sosial yang terintegrasi dalam sistem ekonomi. Sektor ini mencakup zakat, wakaf, infak, dan sedekah yang berfungsi sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada tentang zakat atau instrumen redistribusi fundamental. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang mewajibkan pembayaran sebagaimana kecil dari kekayaan 2,5% untuk emas, perak, uang kepada 8 golongan asnas yang telah diterapkan Al-Quran sebagai diversifikasi ekonomi. Zakat berfungsi sebagai apa? Selanjutnya ada wakaf. Wakaf adalah instrumen keuangan sosial Islam yang unik di mana seseorang menghibahkan aset secara permanen untuk tujuan kebijakan dalam hasil memanfaatkan dipergunakan sesuai dengan layak. Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf telah menjadi instrumen utama pembangunan peradaban. Universitas Al-Azhar di Kairo, rumah sakit Cordoa berpustaka sebagai wakaf. Indonesia diestimasi mencapai 2000 triliun per tahunnya. Selanjutnya ada paradigma. Selanjutnya masuk ke materi tentang paradigma ekonomi syariah, di mana paradigma dalam pengertian Thomas Kuhn adalah kerangka berpikir fundamental yang membentuk cara pandangan ilmu suatu komunitas. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang komprehensif tentang kehidupan ekonomi yang bersumber dari pandangan dunia Islam, mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan praksologi. Adapun pengertian paradigma dalam konteks ekonomi syariah, istilah paradigma ini dipopulerkan oleh filsuf sains Thomas S. Kuhn dalam karya The Structure of Selective Revolution pada tahun 1962. Kuhn menggunakan istilah ini dalam menggambarkan konstelasi kepercayaan, nilai teknik, dan lain-lain yang dimiliki bersama oleh anggota komunitas ilmiah tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, paradigma merujuk pada kerangkaian berpikir menyeluruh yang mencakup visi tentang hakikat manusia, masyarakat, dan alam semesta. Nilai-nilai dasar yang menjadi panduan dalam aktivitas ekonomi, asumsi-asumsi fundamental tentang motivasi dan perilaku dan tujuan ekonomi, metodologi untuk mengkaji dan memahami fenomena ekonomi. Selanjutnya, sistem normal dan aturan yang mengatur interaksi ekonomi. Paradigma ekonomi syariah berpijak pada pandangan dunia Islam yang menempatkan tauhid sebagai pusat, dengan konsekuensi bahwa seluruh kehidupan ekonomi dari konsumsi individu hingga kebijakan makroekonomi harus tunduk pada prinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara paradigma ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Memahami paradigma ekonomi syariah akan lebih mudah jika dibandingkan dengan cara paradigma ekonomi konvensional yang dominan saat ini. Perbedaan mendasar antara keduanya bukan hanya pada instrumen teknis, melainkan pada asumsi dasar yang paling fundamental. Adapun aspek yang pertama yaitu landasan filosofis. Kalau pada ekonomi konvensional, sekularisme atau pemisahan agama dari ekonomi, rasionalitas instrumen semata. Kalau ekonomi syariah, tauhid, yaitu integrasi agama ekonomi atau rasionalisasi yang dibimbing wahyu.
Aspek yang kedua, konsep manusia. Kalau ekonomi konvensional yaitu Homo economicus, yaitu makhluk rasional yang dapat selalu memaksimalkan utilitas pribadinya. Kalau ekonomi syariah yaitu Khalifah Allah, yaitu makhluk berakal dan bermoral yang bertanggung jawab atas amanah dan pengendaliannya. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu tujuan ekonomi. Kalau ekonomi konvensional itu memaksimalkan keuntungan dan utilitas individu sedangkan ekonomi syariah yaitu tentang falah atau kebebasan dunia akhirat yang mewujudkan maslahah untuk semuanya. Selanjutnya ada aspek konsep kepemilikan. Kalau ekonomi konvensional yaitu kepemilikan privat tersebut absolut tanpa besar modal dan sosial. Sedangkan pada ekonomi syariah yaitu kepemilikan sebagai amanah adalah adanya kewajiban sosial yang harus melekat. Selanjutnya ada peran agama. Kalau ekonomi konvensional yaitu tidak ada peran formal agama, tidak ada urusan fiksi. Kalau yang ini agama adalah panduan utama, wahyu membatasi dan membimbing akal. Adapun aspek yang selanjutnya ada instrumen distribusi. Kalau ekonomi konvensional yaitu ada namanya bunga, yaitu merupakan harga waktu yang wajar dan perlu. Sedangkan pada ekonomi syariah, riba adalah eksploitasi yang diharamkan secara mutlak. Selanjutnya ada asumsi-asumsi paradigma ekonomi syariah. Setiap sistem ekonomi dibangun di atas asumsi-asumsi tertentu tentang manusia, masyarakat, dan dua asumsi-asumsi nilai yang memberikan satu paradigma manusia. Selanjutnya ada asumsi tentang kekayaan dan sumber daya. Ekonomi konvensional mengasumsikan kelangkaan sebagai sumber fundamental yang harus dipecat dan melalui mekanisme pasar. Sumber daya alam dianggap terbatas sementara keinginan manusia terbatas. Selanjutnya ada ekonomi syariah memiliki perspektif yang mu'alid. Yang pertama, kekayaan alam diciptakan Allah dalam jumlah yang cukup dan untuk seluruh makhluk. Quran surah Al-Hud ayat 6 dan sampai dengan ayat 29. Kelangkaan yang relatif mendalam menguasai sistem kebijakan. Selanjutnya ada asumsi tentang motivasi ekonomi. Paradigma neoklasik mengasumsikan bahwa motivasi utama manusia dalam berekonomi adalah self-insert atau kepentingan sendiri. Adam Smith berargumen bahwa mekanisme tentang gaib itu akan menjadikan kebanyakan atau menimbulkan beberapa masalah. Selanjutnya ada asumsi tentang selanjutnya ada konsep falah ataupun tujuan paradigma ekonomi syariah. Jika ekonomi konvensional bertujuan memaksimalkan GDP dan utilitas individu, maka ekonomi syariah memiliki tujuan yang jauh lebih komprehensif, falah, yaitu dimana falah dari kata al-falah dalam Al-Quran secara harfiah berarti keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan dalam dimensi yang paling sempurna. Para ekonomi muslim kontemporer seperti Muhammad Umar Chapra yang mendefinisikan falah sebagai kondisi di mana
terpenuhinya sebuah kebutuhan dimensi material dan lain sebagainya. Selanjutnya ada definisi pala dalam ekonomi syariah. Pala duniawi mencakup kelangsungan hidup atau suplai, terpenuhnya kebutuhan peran, sandang, dan papan. Selanjutnya ada kebebasan, yaitu bebas dari kemiskinan absolut dari teks ekonomi yang merendahkan martabat. Selanjutnya ada kekuatan, yaitu kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang martabat. Dan yang terakhir kemuliaan, yaitu tidak bergantung secara merendah pada sesama. Selanjutnya ada falau rawi, yaitu mencakup keselamatan dari Arab. Allah tidak melakukan aktivitas ekonomi yang diharapkan, keberkahan, hasil ekonomi yang diridhoi Allah, dan memberikan keterangan jiwa, kepribadian, keabadian, manfaat, amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Keadaan Allah tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. Selanjutnya paradigma distribusi, keadilan sebagai inti. Salah satu ciri yang paling khas dalam paradigma ekonomi syariah adalah penekanan dalam salah satu distribusi yang adil. Jika paradigma sok, maka dia akan ketahuan. Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 79 merupakan landasan yang paling penting dalam IJ. Selanjutnya ada paradigma produksi dalam ekonomi syariah. Dalam paradigma ekonomi syariah, produksi bukan sekedar aktivitas menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar. Produksi adalah kegiatan ibadah yang harus memenuhi kriteria halal dan thayyib serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip produksi Islam menetapkan sejumlah prinsip yang harus mendasari aktivitas produksi. Yang pertama, halalan thayyiban, yaitu produk harus halal yang diberi syariah dan thayyib, berkualitas tinggi dan aman. Selanjutnya, tidak merusak lingkungan. Produksi tidak boleh menimbulkan kerusakan di bumi. Selanjutnya, berorientasi maslahat. Produk harus menghasilkan orang jasa yang memberikan manfaatnya. Selanjutnya, etika dalam Islam. Kejujuran, amanah, profesional, dan ikhtiar kesempurnaan. Selanjutnya ada paradigma konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi konvensional didorong oleh prinsip memaksimalkan utilitas di mana tanpa batas moral. Pandangan ekonomi syariah berubah terhadap apa yang telah dia pandang sebelumnya. Ada beberapa prinsip konsumsi Islam. Yang pertama, halalan thayyibin, yaitu hanya mengonsumsi barang atau jasa halal dan tidak banyak dilanggar konsumsi khamar, babi, riba, dan segala sesuatu yang diharamkan. Selanjutnya ada prinsip tidak berlebihan. Konsumsi sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebih-lebihan atau terbawa bencana. Selanjutnya ada prinsip prioritas daruriyat atau mendahulukan pemenuhan kebutuhan primer sebelum sekunder. Yang keempat, infak sebagai kewajiban. Sebagai pendapatan wajib diinfakkan zakat dan disusun untuk sedekah bagi bentuk solidaritas. Selanjutnya kesederhanaan. Selanjutnya tadi ada
kesederhanaan. Dan yang terakhir itu ada konsumsi berdimensi badan. Konsumsi yang dilantarkan untuk menjaga kaurs anak itu atau tiga. Paradigma konsumsi Islam secara langsung menantang masyarakat konsumtif yang menjadi landasan pertumbuhan ekonomi kapitalis Islam, yang dimana ini harus mengajarkan konsumsi yang cocok, tidak memperuduk jiwa materi, dan memberikan ruang yang cukup untuk pergaulan sosial. Adapun paradigma ekonomi dan klasifikasi penjaga tahanan, salah satu aspek perdagangan ekonomi syariah yang telah berjuang pada selanjutnya ada tantangan paradigmatik atau kritik dan respon. Paradigma ekonomi syariah tidak lepas dari kritik dan tantangan baik dari kalangan ekonomi konvensional maupun ekonomi tingkat tradisional, baik dalam segi raga ataupun apapun itu. Setidaknya kita sudah mencoba untuk memberikan apa yang terbaik. Selanjutnya ada beberapa tantangan internal ataupun gap antara ideal dan realistis. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ekonomi syariah adalah kesenjangan yang signifikan antara paradigma ideal yang ditetapkan oleh teks-teks norma dengan realitas praktik industri keuangan syariah kontemporer. Beberapa kritik internal yang perlu direspon yaitu dominasi murabah yang di perbankan syariah mengganti mudharabah musyarakah yang harus menjadi instrumen utama. Rekayasa akal yang menghasilkan produk yang secara formal syariah namun substansi sama dengan bunga. Selanjutnya, kurangnya perhatian dalam aspek distribusi dan pemberian ekonomi umat. Selanjutnya, dominasi terhadap komunitas perlu diwaspadai. Ekonomi syariah dan agenda pembangunan global. Relevansi paradigma ekonomi syariah semakin diakui dalam diskursus pembangunan global, terutama dalam konteks stabilitas ekonomi syariah. Selanjutnya ada tentang implementasi ekonomi syariah. Paradigma dan ekonomi syariah yang dibahas dalam beberapa sumber ada tentang perkembangan industri keuangan syariah global. Industri keuangan syariah global berkembang dengan pesat dalam 2 dekade terakhir. Menurut data Global Islamic Finances Report, total aset keuangan syariah global telah mencapai lebih dari $3 triliun dan diproyeksikan akan terus bertumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun. Fakta industri keuangan sosial global. Total aset industri keuangan syariah global lebih besar daripada $3 triliun pada 2023. Perbankan syariah komponen terbesar yaitu 70%. Sedangkan struktur global ekonomi syariah yang memaksa menjadikan beberapa struktur yang terjadi. Negara dengan aset yang terbesar seperti Iran, Arab Saudi, Malaysia, dan UAE, Kuwait. Pertumbuhan keuangan syariah rata-rata 10-15% per tahun dan lebih tinggi dari keuangan konvensional. Ekonomi syariah di Indonesia, di mana Indonesia sebagai salah satu dengan populasi
produksi terbesar. Apa salahnya untuk kita mencoba untuk melakukan penjualan di sana? Selanjutnya ada tentang regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah. Perkembangan industri keuangan syariah syariah memerlukan struktur regulasi dan kelembagaan yang kuat. Indonesia telah membangun ekosistem regulasi syariah yang relatif kompetitif. Selanjutnya ada tantangan dan prospek masa depan. Meskipun industri keuangan syariah telah berkembang pesat, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mewujudkan potensi ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif yang kompetitif. Adapun tantangan utamanya itu yang pertama, kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik, dominasi murabah dan atas instrumen bagi hasil. Selanjutnya kekurangan SDM yang kompeten, langkahnya profesional yang memiliki kompetensi ganda atau syariah plus ekonomi atau keuangan. Selanjutnya literasi masyarakat yang masih rendah. Selanjutnya standarisasi global. Selanjutnya inovasi produk yang terbatas dan integrasi keuangan komersial dan sosial. Sedangkan untuk prospek dan peluangnya itu, yang pertama pertumbuhan kelas menengah muslim global yang sadar syariah membuka pasar yang sangat besar. Selanjutnya syariah, teknologi digital membuka peluang inklusi keuangan syariah yang lebih luas. Selanjutnya sukus hijau dan sustainable finances syariah, konvergensi antara prinsip syariah dan ESG, wakaf produktif, digitalisasi dan korporatisasi wakaf membuka potensi pembiayaan pembangunan, ekonomi halal, industri produk halal global bernilai mutu triliun dolar dan pertumbuhan tinggi, peningkatan dukungan regulasi dengan berbagai negara termasuk negara non-muslim. Adapun kesimpulan dari materi ini, di mana ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi yang memiliki fondasi filosofis, epistemologis dan aksiologis yang khas. Pembahasan ini mencangkup 3 aspek fundamental yang saling berkaitan. Yang pertama, metodologi ekonomi syariah telah menunjukkan bahwa ilmu ini memiliki sumber pengetahuan yang kaya dan bertingkat. Yang kedua, rancangan bangunan ekonomi syariah telah memperhatikan bahwa ini bukan sekedar sistem keuangan dengan label halal, melainkan sistem ekonomi yang memiliki arsitektur yang lengkap dari konsep kepemilikan yang amanah, sistem keuangan berbasis bagi hasil, instrumen redistribusi zakat, wakaf dan infak, hingga pengaturan pasar yang adil dan berkembang. Dan yang ketiga, paradigma ekonomi syariah menawarkan alternatif yang nyata terhadap paradigma ekonomi dominan yang telah gagal mewujudkan keadilan dan keberlanjutan. Dengan penempatan tauhid sebagai fundamental, falah sebagai tujuan, dan adil sebagai nilai inti, paradigma ini memberikan kerangka yang mampu menjawab tantangan krisis ekonomi, ketimpangan distribusi, dan krisis moral yang melanda sistem ekonomi ekosistem ekonomi global. Cukup sekian dari hasil penjelasan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.